Halo semuanya, di sini saya akan menampilkan atau seperti mempresentasikan aplikasi hasil proyek akhir saya. Sebelum lanjut ke aplikasi, saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai aplikasi yang saya buat. Jadi, saya membuat aplikasi berupa aplikasi pengaduan masyarakat yang berbasis mobile menggunakan Kotlin dan Android Studio. Aplikasi saya bernama Laporin. Nah, tujuan saya membuat aplikasi Laporin yaitu untuk membangun aplikasi digital, untuk menciptakan aplikasi mobile sebagai solusi untuk menyederhanakan proses pengaduan masyarakat yang sebelumnya manual dan mungkin mungkin sulit untuk ditangani lebih lanjut oleh pemerintah atau instansi tertentu. Yang kedua, untuk menyediakan fitur utama untuk memberi kemudahan bagi warga untuk membuat laporan, melihat riwayat, dan memantau status pengaduan langsung dari smartphone. Yang ketiga, untuk meningkatkan efisiensi dan akses, yaitu untuk menjadikan layanan pengaduan lebih mudah dijangkau, hemat waktu, dan dapat digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, itu untuk tujuan saya membuat aplikasi pengaduan masyarakat yang nantinya kita akan mencoba aplikasinya. Selanjutnya, fitur yang ada di aplikasi saya yaitu fitur untuk membuat laporan, melihat detail laporan, dan melihat daftar laporan semua yang masuk. Nah, di bagian pembuatan laporan, kita nanti bisa memasukkan judul, deskripsi, dan juga nama nanti. Dan kita juga bisa melampirkan foto untuk bukti laporannya. Selanjutnya, kita bisa melihat detail laporan yang kita buat. Supaya kalau misal kita nanti mengoreksi kira-kira laporan itu sudah sesuai atau belum, kita bisa melihatnya. Kalau belum, nanti kita bisa menghapus atau membuat laporan yang baru. Selanjutnya, melihat daftar laporan. Nah, ini kita nanti akan ditampilkan berupa daftar-daftar laporan semua yang kita masukkan. Nah, itu untuk fitur aplikasi saya. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan halaman aplikasi saya yang ini yaitu halaman welcome. Nah, untuk halaman welcome ini hanya simpel, berisi logo aplikasi dan juga tombol tombol laporin. Nah, tombol laporin ini nanti jika kita klik akan menuju ke halaman beranda. Nah, di halaman beranda ini terdapat banner aplikasi dan informasi aplikasi. Apa itu laporin? Nanti terdapat detailnya di sini. Selanjutnya ada sebuah tombol ayo lapor yang nanti diklik kita akan diarahkan ke formulir untuk membuat laporan. Nah, setelah itu ada juga tombol customer service. Nah, tombol customer service ini bertujuan untuk jika kita mengalami kendala pada aplikasi atau kendala untuk membuat laporan, kita bisa menghubungi lewat email, handphone, dan juga lewat website resmi lapor atau website resmi laporin. Selanjutnya ini di bagian halaman membuat laporan. Nah, ini bisa menginput nama, alamat, nomor HP, dan isi laporan yang jelas atau kronologi. Setelah itu, kita juga bisa melampirkan berupa foto untuk bukti. Setelah dikirim, nanti akan menuju ke daftar laporan. Nah, daftar laporan ini akan berisi berupa laporan-laporan yang kita masukkan dalam bentuk list. Nanti jika kita memasukkan lebih dari satu laporan, akan muncul di bawah berupa list seperti ini. Selanjutnya, jika per laporan kita klik, nanti akan menuju ke halaman detail laporan. Nanti detail laporan akan berisi foto detail yang kita lampirkan, nama, alamat, dan juga isi laporan yang kita masukkan. Nah, jadi mungkin
cukup simpel yang saya buat aplikasinya, yaitu yang utama adalah untuk mempermudah kita kita menggunakannya supaya tidak ribet juga. Nah, ini kesimpulannya saya membuat aplikasi laporin. Aplikasi laporin adalah bukti bahwa pengaduan masyarakat bisa dilakukan secara digital dan modern. Kita bisa melakukan melewati handphone. Handphone kan kita juga semua kebanyakan sering pegang HP dan juga smartphone toh. Nah, warga bisa melapor kapan saja dan di mana saja tanpa terikat jam kantor. Jadi kita jika ada keluhan terhadap di lingkungan sekitar kita, kita bisa melaporkan kapan saja dan di mana saja, tidak harus datang ke kantor. Selanjutnya, aplikasi ini adalah langkah untuk menciptakan komunikasi yang lebih baik antara warga dan pihak terkait atau pihak yang bersangkutan. Nah, selanjutnya, mari kita langsung menuju ke program atau ke aplikasi saya. Kita lanjut. Ini kebetulan kita sudah ada di halaman aplikasi Laporin, yaitu halaman utama di aplikasi saya. Kebetulan saya ini menggunakan HP saya, jadi saya mengoperasikan aplikasi ini langsung ke HP saya. Nah, jadi kita di bagian ini ada tombol laporin, kita bisa klik. Nah, jika kita klik, nanti akan menuju ke halaman dashboard tadi yang berisi banner dan juga info aplikasi saya. Nah, ini aplikasi ada, kita bisa melihat detail dengan klik lihat selengkapnya, dan juga ini ada customer service, phone, dan browser. Jika kita nanti klik email, akan menuju ke email yang kita masukkan dalam program. Begitu juga dengan phone. Nah, nanti kita akan menuju ke nomor WhatsApp. Nah, di bagian ini nanti jika kita klik akan menuju ke website resmi Laporin yang akan membantu kita jika ada kendala ketika sedang membuat laporan atau mengakses aplikasi ini. Nah, kita coba untuk membuat laporan. Kita klik bagian tadi, ayo lapor. Nah, di sini ada formulir yang berisikan nama kita, alamat, nomor HP, dan isi laporannya. Nanti kita juga bisa memasukkan image dari galeri kita untuk sebuah bukti. Kita coba masukkan. Setelah kita masukkan, kita bisa menginput image. Nah, jika kita klik, kita akan diarahkan ke galeri. Nah, galeri ini berisi foto saya. Kita klik. Nah, setelah itu kita bisa kirim. Kita kirim, klik tombol kirim di bagian bawah ini. Nah, seperti yang saya bilang, setelah kita melaporkan, mengirim laporan, kita akan diarahkan ke halaman list laporan atau daftar laporan yang nanti berisi laporan berupa list yang kita masukkan. Nah, di bagian list ini kita juga ditampilkan cuplikan gambar kita yang masukkan dan cuplikan gambar yang kita masukkan, dan ada laporan dari siapa yang bisa mengakses aplikasi ini. Dan juga ini juga ada waktu kita mengambil laporan, ada tanggal dan jam. Jadi bisa disebut dengan real time. Juga di sini ada, kita bisa mengambilkan sedikit cuplikan isi laporan yang kita masukkan. Jika kita klik bagian ini, nah ini akan dimasukkan ke halaman detail laporan yang berisi detail foto yang kita masukkan dan juga inputan form yang kita masukkan tadi, yaitu nama, alamat, nomor,
dan waktu laporan kita buat dan juga isi. Jika kita klik kembali, kita akan kembali ke halaman list. Nah, jika ingin melihat bagaimana list di bawahnya, kita bisa membuat laporan baru. Kita isi seperti tadi. Kita isi asal saja, tidak apa-apa. Kita bisa input gambar. Nah, kita kirim. Nah, laporan akan ditampilkan seperti ini di bawah laporan tadi. Ini laporan pertama dan ini laporan kedua. Dan juga kita juga bisa menghapus laporan yang kita masukkan dengan mengklik tombol hapus merah ini. Nah, itu fungsi-fungsi aplikasi yang dapat kita jalankan di aplikasi Laporin. Nah, untuk membuat tampilan seperti ini, kita bisa menulis kode di halaman atau di file XML. Nah, file XML ini berfungsi untuk membuat layout tampilan aplikasi yang kita buat. Seperti ini, halaman dashboard. Nah, di halaman dashboard saya beri nama home. Nah, di bagian ini ada image view untuk mengisi banner yang saya bilang tadi, dan text view ini berisi informasi aplikasi, dan ini ada button, dan ini ada text view ini menggunakan card. Kita bisa lihat kodenya. Nah, ini kode untuk halaman home tadi. Ini ada header ini beranda, dan ini scroll view ini untuk bagian card, untuk banner, dan ini judul bagian ini tag view, dan deskripsi dalam card. Kebetulan teks ini ada di dalam card view juga. Ini tombol, dan ini label customer service di bagian ini. Nah, selanjutnya untuk di bagian membuat laporan, kita akan ke halaman create report. Nah, seperti pada halaman home tadi, nah kita bisa mengubah atau menyesuaikan dengan selera kita di bagian file XML di bagian sini. Sama seperti di report detail. Nah, ada cuplikan seperti ini. Nah, jadi untuk perintah-perintah pada aplikasi ini kita bisa lihat di bagian ini, di bagian activity. Jadi file activity atau file fragment ini untuk memerintah atau membuat logika di dalam aplikasi Laporin yang saya buat. Dan juga ini Android manifest ini penting untuk, misal ini untuk membuka ini perintah ini untuk kode ini untuk izin untuk membuka URL atau link di browser website yang website resmi yang kita ingin tuju. Nah, kita bisa memasukkan link di bagian ini, dan ini untuk email, kita bisa memasukkan email kita di bagian mail to, dan juga ini API WhatsApp. Nah, ini nanti akan menuju ke WhatsApp, nomor WhatsApp yang ada di sini jika kita memasukkan nomor di sini. Ini intinya untuk file Android manifest ini untuk izin, untuk mengatur izin kelola aplikasi atau fungsi-fungsi yang kita buat. Mungkin itu saja ya video yang bisa saya sampaikan. Dadah.